Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam dengan sempurna. Baik anak-anakku, sebelum kita mulai, yuk kita membaca doa dulu agar pembelajaran PAI pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sudah disiapkan ya buku paket PAI-nya tentang bab yang kedua tentang ketika bumi berhenti. Sudah Ustazah Ainur siapkan materinya? Silakan disimak baik-baik. Nah, ini bab yang kedua ketika bumi berhenti. Apa sih tujuan pembelajarannya? Yang pertama, peserta didik mampu meyakini adanya hari akhir sebagai bentuk implementasi dari pemahaman rukun iman. Yang kedua, peserta didik juga memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Dan yang ketiga, memahami hikmah iman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak yang mulia. Sudah siap belajar ya? Ustazah Ainur harap kalian bisa mengikutinya mulai dari awal sampai akhir. Agar apa? Agar tujuan pembelajaran ini bisa kita capai. Oke? Siap ya? Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, kita akan belajar apa sih makna hari akhir, arti hari akhir. Kemudian, apa macam-macam hari akhir. Kemudian, tanda-tanda hari akhir. Dan yang terakhir, hikmah mempercayai hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama, makna hari akhir. Coba sebelum Ustazah Ainur lanjut ke materi selanjutnya, kira-kira ini gambar tentang apa? Coba disebutkan. Bisa? Iya, itu ada manusia, di atasnya ada awan, tapi awannya tidak seperti biasa yang kita lihat sehari-hari, tapi awannya berwarna merah kayak bara api seperti itu ya. Nah, ini adalah gambaran wahai anak-anakku ketika nanti manusia dihadapkan dengan yang namanya hari akhir. Sudah bisa membayangkan ya gimana ya? Sangat-sangat mencekam seperti itu. Kita aja kalau sudah kelihatan ada berita bencana gitu, kita sudah kayak hati kita sudah mencekam gitu suasananya. Apalagi kalau sudah waktunya sudah datang hari kiamat itu. Iman artinya percaya dan yakin. Ya, tidak hanya cukup percaya, tapi juga harus yakin. Jadi iman kepada hari akhir berarti mempercayai dan meyakini bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran. Dan tidak percaya itu saja, namun juga mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang kekal lagi, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Kita tahu semuanya bahwa iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke-5 ya. Anak-anakku, kita seharusnya percaya dan yakin karena ini termasuk rukun iman. Oke, selanjutnya peristiwa hari akhir juga diterangkan di dalam surat Al-Qari'ah yang bermakna Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mari kita baca bersama beserta terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah neraka hawiyah itu? Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Anak-anakku, sungguh sangat jelas sekali makna dan kandungan dari surat Al-Qari'ah ini. Kenapa Allah mengulang 3 kali hari kiamat di surat Al-Qari'ah? Lafaz Al-Qari'ah disebut oleh Allah dalam 3 kali. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. 3 kali disebutkan, berarti menunjukkan bahwa peristiwa kiamat ini sungguhlah dahsyat, sungguh patut kita pelajari agar kita bisa memahami hikmah di balik hari akhir atau hari kiamat. Oke, selanjutnya yakni macam-macam hari akhir atau hari kiamat. Ada 2, yakni kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil kita sebut dengan kiamat sughra, sedangkan kiamat besar kita sebut dengan kiamat kubra. Contoh kiamat sughra atau kecil, contohnya seperti bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, banjir bandang. Nah, bisa jadi anak-anak, kiamat kecil ini adalah karena ulah manusia sendiri, karena kecerobohannya, karena ketidakhati-hatiannya. Contohnya nih, berkendara, tidak hati-hati, akhirnya terjadi kecelakaan, membakar hutan dan mendebang pohon, akhirnya membuat gunung menjadi gundul, tanah longsor, dan terjadi banjir. Nah, ini contohnya kiamat sughra atau kiamat kecil. Nah, selanjutnya kiamat kubra atau kiamat besar, berarti inilah yang namanya kiamat sebenarnya atau hancurnya alam semesta isinya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, matahari, bumi dan planet-planet yang lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan, akhirnya membuat bumi beserta isinya hancur. Ya, ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan hal ini akan terjadi. Namun kita harus tetap meyakininya. Kemudian hiruk pikuk atau suasana terjadinya kiamat dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa ahrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Masya Allah. Ini adalah ilustrasi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zalzalah. Bisa kalian bayangkan ya, betapa dahsyatnya jika bumi ini diguncangkan sampai semua elemen-elemen yang ada di bumi ini mengeluarkan beban-beban beratnya. Seperti itu. Masya Allah. Kita semuanya harus mempersiapkan bagaimana persiapan kita semuanya, khususnya sebagai seorang pelajar, untuk mengisi waktu kita sehari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat.
Kemudian apa sih Ustazah Ainur tanda-tanda hari akhir? Apakah ada tanda-tandanya? Ya, ada tanda-tandanya. Yang pertama, banyak ulama yang wafat, ilmu agama tidak dianggap penting, maksiat makin terang-terangan, kejahatan di muka bumi ini semakin merajalela. Kemudian, banyak lelaki yang perilakunya menyerupai perempuan ataupun sebaliknya. Ada juga tanda-tanda hari akhir itu, banyak sekali peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini, minum-minuman keras, narkoba bebas beredar sehingga menimbulkan tindakan kriminalitas yang merajalela. Kemudian munculnya juga orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Tanda-tanda akhir ini apakah sudah kelihatan? Apakah kita sudah bisa melihatnya pada zaman akhir ini? Iya, mari kita simak slide selanjutnya. Nah, ternyata semua tanda-tanda akhir zaman itu sudah bisa kita lihat sekarang. Ustazah ambil headline beberapa dari media cetak bahwa tahun 2020 ini banyak sekali ulama-ulama kita, contohnya Mbah Maimun Zubair, beliau adalah ulama yang sangat karismatik, meninggal dunia. Kemudian banyak masa pandemi COVID ini juga banyak sekali ulama-ulama yang wafat. Kemudian ada headline lagi nih, Indonesia darurat narkoba, pengiriman narkoba 1,5 kg terungkap. Kemudian ada lagi dulu ada pria yang mengaku nabi. Masya Allah, kita ternyata sudah berada di akhir zaman. Sepatutnya kita semua untuk memperbaiki diri kita sendiri, saling mengingatkan sesama, dan selalu memberikan, sebagai seorang siswa kita harus senantiasa menjaga etika kita baik di rumah maupun di luar. Begitu ya anak-anakku semuanya. Selanjutnya, apa sih hikmah mempercayai hari akhir? Ternyata ketika kita belajar tentang iman kepada hari akhir, banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil, seperti bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah, bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan, menghindari perbuatan yang dilarang Allah, senantiasa bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab, kemudian selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah ataupun sekolah. Dan yang paling penting ini ya, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan seperti melakukan sholat 5 waktu, sedekah, mengerjakan PR dan sebagainya. Mari kita gunakan waktu kita, karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan datang, kita tidak akan tahu kapan hari kiamat itu akan datang. Sepatutnya kita sebagai seorang pelajar senantiasa mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya ketika kita belajar dalam masa pandemi ini, ketika ada tugas, ketika ada pembelajaran virtual, meeting, kita harus semangat, kita harus disiplin untuk mengikutinya. Tidak ada kata tidak bisa, tidak ada kata malas-malasan, karena sedetik yang kita lalui ini jangan sampai kita lewat begitu saja. Ya anak-anakku, gunakan waktu sebaik mungkin. Itu adalah hikmah mempercayai hari akhir. Oke, hari ini kalian cukup menyimak penjelasan dari Ustazah Ainur. Di minggu depan akan Ustazah Ainur berikan video ilustrasi tentang iman kepada hari akhir, sekaligus juga akan Ustazah Ainur kasih tugas sebagai feedback dan penilaian harian untuk tema atau bab ini. Sekian dari Ustazah Ainur, jangan lupa selalu menebar kebaikan, selalu menyebar senyum, dan jangan lupa untuk tidak melewatkan waktu sedetik pun untuk mengisinya dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Sekian dari Ustazah Ainur, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.